damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas madihita. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik pada pesta Paskah ini tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Saudara terkasih, selamat Paskah bagi kita semua, secara khusus kepada semua kaum perempuan, dan selamat Parheheon bagi kaum perempuan HKBP Cibinong. Selamat Paskah bagi kita semua. Sekarang kita belajar sebentar tentang Yel-Yel dulu. Kalau saya katakan Kristus bangkit, Bapak Ibu dan saudara sekalian menjawab kita menang. Kalau saya katakan kita menang, Kristus bangkit. Lalu yang kedua, kalau saya katakan Kristus bangkit kita menang, saudara menjawab dunia selamat. Kalau saya katakan dunia selamat, Kristus bangkit kita menang. Seperti sekolah minggu dulu ya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kita menang. Kita menang. Kristus bangkit. Kristus bangkit, kita menang. Kristus bangkit, kita menang. Dunia selamat. Dunia selamat. Terima kasih Putesia Sudi. Saudara terkasih, hari ini adalah Paskah pertama. Di seluruh gereja HKBP, momen Paskah itu selalu dimaknai dengan kebangkitan rohani perempuan. Manang bahasa Batakna Ari Parheheon perempuan.
Dan hari ini di gereja kita lakukan itu. Mengapa? Mengapa haheheon ni Kristus, kebangkitan Kristus selalu dihubungkan dengan kebangkitan rohani perempuan? Ada yang bisa menjawab, Bapak Bung Pelianon? Nanti dapat hadiah dari panitia. Kenapa selalu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus selalu dikaitkan dengan parheheon, perempuan? Karena perempuan yang pertama menyaksikan kebangkitan itu. Tepuk tangan dulu untuk perempuan. Sekarang perempuan gak usah ikut, anak-anak dan bapak-bapak tepuk tangan untuk ibu kita yang kencang. Baik, memang hari ini perempuan layak untuk dihargai karena merekalah yang pertama sekali menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, dan merekalah yang pertama sekali memberitahukan kepada murid Tuhan Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Itu maka dikaitkan kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan parheheon, perempuan. Maria Magdalena, itulah namanya. Dia adalah seorang perempuan, dikatakan tadi, yang disembuhkan Tuhan Yesus dari 7 ikatan setan. Perempuan na bigu-biguon, bahasa Bataknya. Dia dikuasai oleh setan, dan bukan cuma 1 setan, ada 7. Cuma saya nggak mendapatkan, saya cari-cari 7 setan itu setan apa? Molo di halak Batak, begu watuk, begu nur-nur, begu gajang. Aduh pe, on pi itu begu, daku boto, saya hulului dang dapot. Berarti ada 7 begu, macam ni begu ya. Ada mungkin begu naholan napa ototohon, adong begu naholan napa pudup-pudupon, gudang may adok pitura. Nah, Maria Magdalena adalah perempuan yang disembuhkan Tuhan Yesus dari 7 ikatan setan. Aduh, seram sekali ya. Adong dihita noeng na ulo bigu-biguon. Mulu sadong pe aliyaw hiano mamiring na bigu-biguon. Seram do ba? Bahira bohini begu dotong. Mulu ngapa lapas bigu-biguon natin. Karena begu itu masuk. Setan itu memerasuki dia. Dan setan itu yang berbicara, bukan dia. Nah, dia sebelum Yesus mati mengalami penyembuhan dari Tuhan Yesus. Siapa dia? Saya cari silsilahnya. Siapakah Maria Magdalena ini? Maria Magdalena ini bukan ibunya Yesus ya. Maria Magdalena ini adalah seorang perempuan pengusaha yang kaya. Saya butuh kamu. Ali bigu-bigu nanti. Dia adalah perempuan yang kaya, yang cantik parasnya, dan istri seorang kaya juga. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus dalam kondisi begu-beguan, Yesus menyembuhkan dia. Yang terpenting adalah respon dia setelah dia dibebaskan dari setan yang 7 itu. Ini yang perlu bagi kita hari ini. Mengapa Maria Magdalena tidak dapat melupakan kebaikan Yesus? Maka dalam peristiwa dari mulai dia ditangkap, dibawa ke Golgota, disiksa,
dia hadir terus di sana sampai dia diantar ke kubur. Yesus diantar ke kubur, dia juga ada di sana. Dan pada hari Minggu tadi pagi jam 3 dia datang ke kubur Yesus untuk membawa minyak untuk meminyaki Yesus. Tetapi Yesus sudah bangkit dari kematian. Responnya adalah dia tidak dapat melupakan kebaikan Tuhan. Dia adalah perempuan yang tahu bersyukur. Sebelum Yesus mati, begitu dia dibebaskan dari setan yang 7 itu, dia mengikuti pelayanan Yesus terus. Walaupun dia malu menunjukkan dirinya kepada orang banyak karena dia perempuan yang kerasukan setan. Tetapi dia mengikuti terus peristiwa perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan di suatu rumah dia mengatakan kepada Yesus, "Aku serahkan hartaku untuk mendukung pelayananmu." Serta kasih hohom maju kita ke perempuan. Pasti dok. Yakin doa. Sudah do perempuan ya marsakap berencana memberikan yang terbaik untuk Tuhan di mana dia beribadah. Kalau belum sampai ke situ saudara terkasih, saudara belum menikmati kebangkitan Yesus sebagai perempuan. Kalau masih ada di antara kita perempuan-perempuan yang belum pernah berencana, kuliah maju tuh huria, asadok pakai di huria, pahebak kon harajaon nih di bata. Hari ini mari kita berjanji bahwa saya mau seperti Maria Magdalena. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya perempuan HKBP 99% pernah berpikir saya ingin memberikan kepada Tuhan. Maka HKBP harus mengakui berdiri HKBP sampai saat ini karena perempuan. Mengapa Maria Magdalena tidak dapat melupakan kasih Tuhan? Yang pertama sekali Maria Magdalena sadar bahwa tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya dia akan menderita, diikat oleh 7 roh setan itu. Tanpa karena kasih Tuhan dia pasti akan hidup terus ditindas, diikat oleh roh jahat itu. Yang kedua, mengapa Maria tidak bisa melupakan kasih Tuhan? Dia sadar tanpa kasih Tuhan seumur hidupnya dia akan kehilangan masa depan. Gak mungkin yang bego-begoan bisa memiliki masa depan. Lalu yang ketiga, Maria sadar bahwa kuasa Tuhan yang memampukan dia bisa keluar dari ketertindasan roh jahat dalam hidupnya. Ternyata penindasan roh jahat itu seram sekali. Kalau pada saat itu ditunjukkan dia menggelepar-gelepar. Dan itu bisa sampai sekarang terjadi. Nah, itulah makanya alasan Maria tidak ada jalan lain kecuali berterima kasih kepada Tuhan. Ketika itu mau dia katakan kepada Tuhan, "Aku akan mendukung semua pelayananmu dengan hartaku." Apakah dia menjadi miskin? Tidak, di dalam Alkitab dia disebut menjadi perempuan kaya. Dialah pertama perempuan kaya sebelum Lydia, yang bernama Lydia, pedagang kain lenan. Maria Magdalena adalah perempuan terkaya di dalam Alkitab. Saudara terkasih, apa yang dia lakukan? Dia melayani Yesus melalui kekayaannya. Maka di semua gereja pasti kita pernah menemukan perempuan-perempuan yang mau benar-benar mengabdi, memberikan hartanya kepada Tuhan. Selama 26 tahun saya pendeta, saya sudah pernah saksikan itu.
selalu saya bertemu dengan perempuan-perempuan yang memberikan hati dan kekayaannya kepada Tuhan. Belum pernah saya bertemu di HKBP selama 26 tahun tidak menjumpai perempuan yang baik yang memberikan hatinya ke gereja. Sudah 5 gereja yang saya lewati. Selalu saya bertemu dengan perempuan, dan di sini juga saya bertemu dengan inang semua yang betul-betul memberikan hatinya untuk gereja ini. Dia memberi waktunya. Dia sisihkan waktunya untuk Tuhan. Karena waktu sama diberikan Tuhan kepada semua kita. Tidak ada yang beda. 24 jam semua satu hari. Tetapi dia mau memberikan waktunya untuk bersama mendengarkan Tuhan. Dia setia terus melayani dan tidak pernah pudar. Dakya merdadi ade. Sekali dia berjanji kepada Tuhan, aku akan mendukung pelayananmu, bahkan hartaku kuserahkan kepadamu. Dia tidak pernah pudar di dalam janjinya. Itulah Maria Magdalena. Serta kasih, bagaimana respon kita? Bagaimana respon Tuhan kepada Maria? Saya sudah tuliskan di sini, maka dialah yang diperkenankan Tuhan pertama sekali menyaksikan kebangkitannya, tidak ada yang lain. Maria Magdalena. Maka melalui firman Tuhan ini, jadilah Magdalena yang baru di tahun 2021 ini. Jadilah orang Kristen perempuan Maria Magdalena yang menjadi berkat, yang tidak pernah melupakan kasih Tuhan. Rela berkorban melayani Tuhan. Sekecil apapun yang dibuat perempuan, pasti itu akan bermakna di tengah-tengah gereja, secara khusus di HKBP. Saya mau sedikit mengajak siapakah perempuan Batak ini di HKBP. Kenapa perempuan-perempuan Batak ini menjadi orang-orang yang sangat penting di HKBP? Saya mau membawa saudara sebentar mempelajari sejarah perempuan HKBP. Ketika Johannes Warnek, ini Eporus kedua HKBP, setelah Nomensen, Dr. I.L. Nomensen, Eporus pertama, menggantikan dia yang bernama Johannes Warnek, orang Jerman juga. Dimulai pelayanannya di Nainggolan, adok pernenggolan. Oh, adong ate. Parsamosir? Gudang do Parsamosir? Berarti Parsamosir kenal Nenggolan itu kudok-konate. Iya. Jadi perempuan Pernenggolanon dona parjolo perempuan Batak na maju di HKBP. Yang pertama sekali mengenal firman Tuhan di HKBP adalah perempuan dari Nenggolan. Kenapa? Ketika Yohanes Warnek datang ke Nainggolan pada tahun 1893, dia membuka pendidikan belajar Alkitab kepada perempuan. Kenapa? Kenapa dia buka? Songonon bocirna. Pada saat dia sampai di sana, dia mengadakan kebaktian setiap malam kepada raja-raja, kepada dukun-dukun, akadatu, ama sudi. Alai adong ma beberapa perempuan manikir-nikir. Ai merhua dua lahi. Martangiang.
Maret desi patah. Maka tahatai. Akhirnya tertariklah perempuan ini ikut dalam kebaktian itu. Tapi semua orang belum bisa membaca, termasuk laki-laki dan perempuan. Begitu mereka masuk, semua laki-laki mengusir mereka. Gak boleh. Kan perempuan kelas 2, gak bisa dong. Setiap biang wakamang do inang, dang mari baju-baju do petong, marulos do kan? Marulos do buti. Doi, dang maradat. Masuk tuh son. Jadi diusir Manasida. Berulang kali mereka diusir. Lalu datanglah Yohanes Warnek menanyakan mereka, kenapa kalian? Ya pengen tahu aja. Aina merkua duhamu, ilopi tanganna, itu tuh matana. Bahami pengen songoni. Dungi di dok si Warnek mak, atong boy mahamu marpungu, alai dang rabdo taka ama. Roma kamama idok mamuse dang boy menyalai adat doi. Dang boy marpungu-pungu ka perempuan. Akhirna didok si Warnek ma dielek maka matai wajari pe nasida. Asai boto nasida hatani de bata. Gabi burjudo no kalahi dung wajari. Dungi diajari ma majaha hatan de bata menghafal hatan de bata baik ko kamu ma aisoi boto nasida majaha. Misalna di mulana di toppa de batama langit dohot tano ima di si A di si bube muse ai songonodo kolong ni rohani de bata di portibion pola do anak nana sasai di lehon asa bangolu ganup na porsea di bana dinasada muse Jahoba do si parmahan dang tagamon urangan nau sadok ganu pari nasida menghafal hatani di bata. Dungi ganu bulan ma idok si Warnek ma tua kama mai ngama lobe halahi berek kamu ma umalo siak kamu tabi gima berek kamu ma hamalonna pajojoro hom mahalahi ido budaya puasa adong pajojoro hon dia kabipi sahat tu sadarion dia kagadisan asing dang aduk pajojorohon. Tiap bulan dihafal nasida sada ayat. 12 bulan 12 ayat. HP hita sonari pajojorohon ikom majahado hita. HP moluak kay inaana joloi dihafal. Jadi sepakat maju hita teh kaparopuan liturgi mahita Desemberon dang boy majaha harus dihafal. Dungi dok si Yohanes Warnek ma perempuan lebih tahu tentang firman Tuhan. Perempuan Batak pertama lebih tahu firman Tuhan dari laki-laki. Oleh karena itu disukun si Warnek Manasida ahamat tadanong ditadaho de bata marhite hatan de bata masih patu pauta didok nasida ma mengubati akan begu-beguon dohot akan amar sahid alanido parjolo sahali jongjong rumah sakit HKBP di Nainggolan bukan di rumah di Balige. Itulah sejarahnya saudara terkasih. Yohanes Warnek menginjili perempuan Batak di Nainggolan, lalu mereka menghafal firman Tuhan, lalu mereka mendirikan rumah sakit HKBP di Nainggolan. Itulah cikal bakal rumah sakit HKBP Balige sampai saat ini. Bahibat nete, perempuan nete. Perempuan tahun 1893 sudah tahu firman Tuhan. 1893 saudara. Perempuan Batak sudah tahu firman Tuhan.
Dungi didok si Jonoanes warnek mamuse. Asing ni asing ni rumah sakiti, asing ni magubati nabi gubekuon. Apalagi yang mau kita buat? Lalu mereka berkata, tapajong magareja na mekmet. Asa sudi dohot akamama, boy marsiajar hatani di bata. Pada saat itu belum ada batu bata. Apa mereka buat? Tanah liat dan jerami padi. Itulah gereja yang pertama di Nainggolan. Gereja yang terbuat dari tanah dan jerami padi. Sekarang saya kurang tahu apakah itu masih ada. Disitulah mereka belajar firman Tuhan, dakolan paropuan alai dohot mamama dungi muse ditogihom maka danak asa boy manad dari bata. Saudara terkasih, perempuan Batak pertama mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan dari laki-laki. Ucaha muse bukui, bodoh non dulu muna bukui. Judulnya Tebarkanlah Jalamu oleh Eporus JR Hutauruk. Kita baca enak sekali buku itu. Kita mengingat kembali isi do halak Batakon. Disima diajari si Johannes Warnek akaparopuan songo dia do mangalopa deke. Songo dia do mangalopa sayur. Songo dia do madidi danak. Maka diajarilah dua pelajaran perempuan Batak pada saat itu. Yang diajarkan Johannes Warnek adalah semua perempuan harus bisa menjadi perawat, semua perempuan harus bisa menjadi guru. Alani do macegudang perempuan Batak sampai 20 tahun yang lalu menjadi perawat dan menjadi guru. Yang dua ini yang sangat penting dalam hidup. Itu kan? Odo narikot di Pertibion, di Ngoluton, merawat dan mendidik. Merawat dan mendidik. Itulah yang ditunjukkan Yohanes Warnek kepada perempuan. Maka perempuan Batak sebenarnya ido baena di dok ina Batak hugogo pe macari arian nang bodari lau pasikolahon geleki. Karena apa? Sudah tertanam di otaknya bahwa yang penting sekali adalah pendidikan. Mari kita lakukan kembali perempuan di zaman sekarang. Jangan sampai kita tidak mendidik anak-anak kita dengan baik. Mendidik anak-anak kita dengan baik untuk mengubah dunia ini, untuk memperbaiki dunia ini, dan merawat anak kita dengan baik, memberikan makan dengan baik. Dang naing mendiskriminasi akadongata naso halak Batak awate. Mul halak Batak, perempuan Batak. Oh iya, ada satu lagi, ini sangat penting. Hujah dibukui. Yohanes Warnek mengajari perempuan memberikan anaknya manginu purik. Ido benda manginu purik kita teh. Isi na manginu purik do peson. Martudu jo na mengalami manginu purik. Angguakannya tubuh di Palembang do di Kalimantan dang be. Au isi no na manginu purik. Akamak si tua nama tua sudia teh. Yang minum purik dikasih mamanya. Yakin mahamu upistar dosen akan menghidup susu.
pasti do pistar akan namanginu purik. Purik tahu nggak anak-anak? Apa ya? Tajin. Sekarang kan rice cooker nggak ada tajinnya lagi. Kalau dulu kan pakai periuk, terus setelah mau matang diambil ibunya lah purik, dikasihlah gula, dikasih garam sedikit. Waduh, enaknya luar biasa, nggak tanggung-tanggung enaknya. Diajari si Johannes Warnek aka perempuan lea purik ikon manginu puri anak komiga nuk manugut. Tapi gak bisa habis marah pitabin na itu iba yan lang kamatay kan. Anggo purik nga itu anak konne do ilian kan. Maka kalau kita bandingkan hamu akamang do inang akala batak namaranak kon name mit pasti sihat do anak konne. Tapi di koduto ka tetanggai hirana mararo bukna si malolong nga hirana borlakian hirana mok kapirang mok mulo anak kon ni halak bata idok si Johannes Warnek asa tugos anak komi asa tugos. Tahu nggak tugos saudara? Wah gitu tugos gitu meyakinkan gitu ya. Perempuan-perempuan Batak harus membuat anaknya togos, sehat, makan yang bergizi. Kalau sekarang jangan kita izinkan hanya makan fried chicken, dia bahaya, otaknya pun jadi lemah. Songon manu oto may bana musi hidup benedak pula lumurah kumalang manuk na oto jaladak ya ulit itu anak koko. Ay gabi hira songoni doan non si ayam bodoh kan gitu. Nah itu diajarkan oleh Johannes Warnek hal-hal yang sederhana kepada perempuan. Bayangkan saudara terkasih 1893 perempuan Batak sudah keluar dari kebodohan, sudah tahu yang baik tentang pendidikan dan tentang kesehatan, kebersihan. Maka pada tahun 2016 HKBP membuat tahun HKBP tahun keluarga. Sautik narik biar jangan terlampau panjang. Di situ dibuat temanya menjadi keluarga na makaposi de Bata, menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang ditetapkan di sana. Yang pertama sekali adalah supaya di tahun keluarga itu Jupang ma aka amana marsahala, Jupang ma aka ina suri pada, Jupang ma aka anak siolo ajar, amana marsahala. Artinya apa saudara terkasih? HKBP merindukan bapak-bapak yang marsahala. Artinya apa? Yang berwibawa. Kaum bapak yang berwibawa, yang dihormati anak-anaknya, yang disegani anak-anaknya, yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bukan bapak-bapak sembarangan yang tidak berwibawa. Kalau di zaman saya 50 tahun yang lalu, kalau ni bolang bapak biba, baik tertutup di ibadah. Kalau ni bolang ni, begitu kita dipanggil, nama kita dipanggil harus datang. Gak seperti sekarang, tar, sampai kapan tarnya? HKBP menginginkan amanah marsahala, bapak-bapak yang disegani anak-anaknya. Dan HKBP menginginkan anak sioloi ajar, anak yang taat, yang mengikuti ajaran orang tuanya. Ini yang harus kita kembalikan lagi. Tetapi bagaimana mengembalikan ini?
Ini jawabannya. Mulo Jepang ina soripada di tonga-tonga ni bagas. Kalau kita menjumpai ibu-ibu, istri-istri yang takut akan Tuhan di tengah-tengah rumah kita, maka akan kita temukan akan amanah berwibawa dan anak yang takut akan orang tuanya. Kuncinya ada di perempuan. Cutuk todok, ay so kasih ya bapak mi, ay bapak sudah kasih ya bapak mi na. Toroma tong anak kono, memang idok kono ada kasih aku. Ibu-ibu, istri-istri, perempuan adalah kunci keselamatan keluarga. Maka ada surga di kaki bapak. Itu tahe? Surga ada di yang ada ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi. Perempuan do mangosai pertiwion, ido nedokna. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Kemana dia melangkah, dia akan menghadirkan surga. Di mana dia berdiri, di sana surga hadir. Maka Raja Salomo membuat siapakah itu? Perempuan suripada itu. Anon boy tajah hadijah Buddha alaihu pasah jo sauti. Amsal 30 manang podani Raja Salomo 30 ayat 10 saat 30. Didok disi puji-pujian terhadap istri yang cakap. Tuhan memuji istri-istri yang cakap. Dia lebih berharga dari permata. Dia berbuat baik bagi suaminya dan tidak pernah merencanakan kejahatan kepada suaminya. Dia senang bekerja dengan tangannya. Ia bangun masih gelap untuk menyediakan makanan seisi rumahnya. Dia tidak suka makanan kemalasan. Jadi unang bangga hita teh mulai dok ay borukon dang ibo to mangalop pabuhama tahe. Perempuan harus tahu masak. Hidup ini harus makan, ya kan? Harus makan kan hidup ini. Dikatakan Raja Salomo, bayangkan 6.000 tahun yang lalu perjanjian lama itu ditulis. Salomo udah mengatakan dia tidak suka makanan kemalasan, tetapi dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Songot sonari, malas, goput mah, enak. Jadi kami mangalupa sayur kan, goput terus, goput, alana malas masak. Dia membeli ladang untuk diusahakan. Lihat ya, perempuan juga dia membeli ladang untuk diusahakan. Jadi tidak 6.000 tahun yang lalu perempuan bukan lagi perempuan-perempuan yang cengeng, perempuan-perempuan benalu. Las odon yang dono kutuhita. Unak tadok pe ayang go buru-buru toy mada dukawi ko haduan ay sudah kariju beho. Toy mang unak pola marsikola tibo-tibo. Kita sendiri yang menjatuhkan harkat perempuan itu. Lalu dikatakan ia mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Percaya atau tidak, lebih banyak perempuan namar basa-basa siap bawa. Lebih banyak perempuan yang membantu orang miskin daripada laki-laki. Itu udah hasil survei. Lalu dia katakan ia tertawa tentang masa depan. Kemudian anaknya menyebut dia perempuan yang berbahagia. Orang dia percaya masa depan. Tentu anaknya bilang, aduh hebat mamaku ini. Hebat mamaku ini. Imara una pagajakku alai sautik maneng dohonoku tu perempuan HKBP Cibinong. Ucatat do sautik dison kehebatan ni perempuan HKBP Cibinong. Kalau kita dari mulai bulan Agustus beribadah di sini, so ini nama ruduk nagari jatau nade, ope
martinggangan dondang binoto langsung depat dion altar tahun nate para pua padinggaton songo dia tutup mi altarona sabagak para pua dumajaiton songo dia do sabagak mengadia bunga teh oni arga hiedi siapa para pua didak sia kuria para puan menyediakan muse tapading gemma pekaranganan aladak siap be di gereja marminggu tapadinggan mai dibandingkan para puan baca baga gudang kabungan wayang di sia teh coba bunga kan baru tapai madapur ibadah burumar bunga dapuri bagakian baru muse hadun wayang tahen naroh aku hebat ni para puanon nian sadarion bisa kapi para puan duduk siduk kita nomor minggu lau papung hodana tuh riau di luas dohita sudi marede suara piga petaho suara pitu pedak palabua sadok marede mahita no sudi ido tenang inang ketua au pe marede doan non alai siarakna sada nama rede iku manjubang jadi lapatan nak pola sedia godok peta hoi subang manang 100 rupiah manang dangan 100 rupiah bete 10.000 pedak pola boha alai boy mana marede dang boy marede yang gosoi subang ido jadi sudah mahita no marede ala disakap seksi paropuan do lau papung hodana di tonga-tonga ni huriat tahun lau tu dia tahe guda kia do pe sada yang pabuaku tu hita sekarang ini kita lagi live streaming saudara terkasih jadi sudah nih jabu boy do manoton alai putus-putus maon ala alat ni live streaming tai berbiaya tolu juta dang sanggup depe hita manuhur mulu boy sadarion na tenang ati BH boy sadarion dapat tolu juta tersogot itor-itorhon multimedia alati asa boy live streaming macibaga kau marjamita di TVI berengom muna akana dijabu marminggu imarana neng si pasaha tu hita Tuhan memberkati kita. Mari tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Tepuk tangan untuk perempuan HKBP Cibinong. Tepuk tangan tentu untuk bapak-bapak. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang membuat kami bersuka cita karena Engkau telah bangkit mengalahkan kematian kami. Pada hari ini Tuhan, gerejamu HKBP Cibinong juga dengan sukacita merayakan kebangkitan-Mu. Dalam momen kebangkitan-Mu ini, seluruh perempuan HKBP Cibinong ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa mereka telah bangkit dan mereka semangat untuk melakukan pekerjaan untuk Tuhan dimulai pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pesta parhereon perempuan pada hari ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk semua perempuan ina di gerejamu ini. Tolong kami Tuhan, di tengah-tengah rumah kami mau menjadi teman sekerja Tuhan, membawa damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah rumah kami. Engkau memberikan hikmat kepada kami supaya kami mampu Tuhan mendidik, merawat keluarga kami dengan baik, sehingga semua seisi rumah kami akan berkata bahwa kami adalah perempuan yang berbahagia, dan mereka menjadi berbahagia atas kehadiran kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua. Mungkin kami sedang bergumul saat ini, menghadapi banyak tantangan di tengah-tengah keluarga kami, baik dari keluarga-keluarga, baik dari pasangan, baik dari anak-anak kami. Oh Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau jadikan kami seperti Maria Magdalena yang dibebaskan dari ikatan roh-roh jahat. Bebaskan kami dari segalanya Tuhan, dari segala penindasan dan penderitaan, supaya kami bangkit berjanji kepada Tuhan bahwa kami akan mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dan mempersembahkan hidup kami, harta kami ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, inang kami, Inang Boru Siti Moyang, Nyonya Tanjung, beserta anaknya, parumainnya, dan pahopunya yang berduka saat ini karena ditinggalkan yang mereka kasihi, Amang Tanjung almarhum. Biarlah Tuhan menghiburkan mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka pengharapan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin kurang semangat untuk beribadah, khususnya di masa COVID-19 ini. Ya Tuhan, berikan semangat. Dan pada hari mendatang kami mau bersama-sama memuji Tuhan sambil menjaga protokol kesehatan di gereja-Mu ini. Perkenankan kami beribadah kepada Tuhan dan jauhkan penyakit COVID itu dari kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa untuk semua kami jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Untuk semua anak-anak kami yang sedang studi dan yang akan memasuki perguruan tinggi, biarlah Tuhan menolong mereka supaya mereka mendapatkan tempat mereka belajar di mana Tuhan tetapkan mereka untuk meraih masa depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami serahkan acara ibadah kami dan pesta Parikeon hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.